Oke, mari kita lakukan perjalanan terakhir bersama dengan Fortuner. Oke, biar bisa dilihat kalau dari suara semuanya masih dalam kondisi sangat halus, terawat, gue jaga dengan baik. Walaupun gue sudah menempuh jarak ratusan ribu kilometer, 112.182 selama hampir 6 tahun ini. Apa keluhannya selama 5 tahun lebih, hampir 6 tahun? Apa keluhannya dari mobil Fortuner 2018 VNT TRD 2400 cc? Nggak ada, sama sekali nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan sama sekali. Mobil ini sudah melalui seperti ganti ban sudah 1 kali. Gue ganti yang all terrain sekarang. Waktu pertama kan pakai yang untuk yang dalam kota aja, yang kembangnya kembang tipis. Nah sekarang kasih kembangnya agak tebel-tebel karena purpose-nya waktu itu gue mau berangkat ke job di atas gunung. Jadi jobnya itu di ketinggian 2.600 meter. Jadi mobil ini harus bisa minimal nggak ngegelincir lah gitu loh. Walaupun dia cuman rear wheel drive RWD. Ini nggak 4x4, ini bukan Tetra Drive. Jadi itu purpose-nya. Perjalanannya cukup jauh dari Jakarta ke arah Gunung Patah di Sumatera Selatan. Dan itu treknya menyenangkan. Satu, trek tol to tol dari Jakarta itu tol kapal. Nah terus di tol Lampungnya sampai ke arah Palembang itu adalah tol yang menyenangkan karena panjang dan cukup sepi. Jadi mobil ini bisa kita geber segeber-gebernya dan nggak ada masalah. Dia tembus 180 km per jam, itu anteng aja. 180 km per jam speedometer ya, jadi mungkin di bawah itulah. Anteng aja berjalan kayak 1 jam lebih dengan speed 180. Ya nggak konstan lah 180 sih, pasti turun naik ya. Tetapi high speed karena jalanan tol di Sumatera itu cukup sepi ya, cukup sepi. Kalau misalnya beruntungnya waktu gua kesana nggak banyak perbaikan jalan tol, jadi benar-benar cukup lancar dan menyenangkan. Lalu nyampe dari Palembang menuju ke Gunung Patahnya, ke Lahat lebih tepatnya, itu takes jalan kota gitu, jalan pedesaan, jalan-jalan urban itu juga dilibas dengan santai. Lalu pas masuk dari Lahat menuju lokasi itu jalannya menanjak, itu juga nggak ada kendala. Torsi mobil ini pas banget, cukup banget. Bahkan pas kita masuk ke area yang non pemukiman ya, yang sudah jalanan batu-batu, tanah liat, naik turun yang cukup ekstrim, mobil ini bisa handle dengan sangat gampang, no problem at all. Nah sekarang sudah masuk ke tahap gua akan ganti mobil. Jadi this is the last day, this is the last drive. Oke, kita mau cuci mobil di Yellow Car Wash dekat rumah gua nih. Oke, selesai cuci mobil. Nikmatin dulu mengendarakan mobil enak ini. Wah, kita melihat di depan sana ada sebuah mobil kedap-kedip. Dari perasaan kayaknya Hummer H2 kayaknya ya. Apa Hummer H3? H2 kayaknya. Ya, menikmati waktu-waktu, menit-menit, detik-detik terakhir bersama Fortuner.
For information, dari semenjak gua beli sampai detik ini 2018, pertengahan tahun 2018 sampai hari ini tanggal 20 berapa nih? 27 Februari. Mobil gua belum pernah ganti kanvas rem. Bukan karena nggak ini, tapi karena waktu dibawa ke bengkel, service advisor-nya bilang kanvas rem belakang dan depan gue masih tebel. Kok bisa gitu? Ya, jadi gue punya teknik mengendara untuk kalau di mobil manual nih yang namanya engine brake. Jadi di mobil ini pun ada engine brake. Mobil otomatis bisa engine brake bang? Iya bisa. Caranya gimana? Kalau gue personally ketika gue lagi cepet dan butuh bantuan rem engine, gue tinggal geser tuas tuas transmisi ke kanan, maka dia langsung engine brake dalam kecepatan tinggi, engine brake dia langsung turunin ke gigi 4. Dari situ gua step down pakai paddle shift ketiga, kedua dan sebagainya. Rem juga gue pakai, jadi gue barengin, bukan murni engine brake aja. So memang versatile banget sih mobil ini. Mesinnya galak, transmisinya sangar. Yuk kita walk around mobil ini. Menjadi kenangan fascia depannya. Walaupun tahun 2018 punya kesan menterengnya sendiri. Seperti yang gue tunjukin. Baret-baret. Catnya kusam, ini mesti banyak dipoles. Ya, mobil yang dipakai. Selalu pakai oli motul. Oh ya, ini baru ganti ini ya, oli mesin, terus oli gardan sama oli transmisi. Jadi orang yang dapetin mobil ini cairannya semua baru. Cairan rem ganti, radiator ganti, power steering ganti, di flush. Jadi secara organ dalam ini sudah dapur pacunya ya dekil. Selama dia sama gua, Aki sudah ganti 2 kali. Ini baru ganti belum sampai setahun. Radiator ganti, power steering ganti, brake fluid ganti, oli mesin ganti, oli gardan belakang ganti, oli transmisi ganti. So manis. Oh iya. Filter oli ganti, filter solar ganti. Jadi terus ban juga sudah ganti, kembangnya masih tebel. Yang belum diganti cuman pemiliknya. Kita dengerin suaranya ya. Suara mesin turbonya masih besiul. Terus dari pertama beli, ventil mobil udah gue ganti. Ini ventil tahan lama banget. Gue pikir bakal setahun 2 tahun hancur, nggak taunya 5 tahun jalan terus nggak pernah ganti. Jadi fungsinya adalah kalau dia kekurangan angin di bawah 35, indikatornya bukan hijau, nanti berubah jadi kuning. Kalau udah tipis banget, udah 20-an, dia berubah jadi merah. Jadi kita cuma cukup walk around aja, kelilingin mobil, lihat pentilnya. Kalau pentilnya hijau berarti aman, kalau pentilnya kuning berarti kurang angin, kalau pentilnya merah berarti harus ditambah angin atau ada yang bocor, tambel.
Nice. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Hati-hati.